Pagi. Pagi. Pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, luar biasa. Dahsyat luar biasa. Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Dan Ibu ingin salah satu dari kalian memimpin doa hari ini. Bu tunjuk. Oke, Roni, silakan. Mantap, Roni. Oke, Roni, silakan pimpin doanya. Baik, teman-teman, Ibu Guru, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Roni, dan Ibu harap sepanjang pelajaran yang dapat kita lakukan dapat diterima manfaatnya untuk hidup kita sekarang maupun ke depannya. Dan selanjutnya Ibu akan presensi dulu. Siapa yang hari ini dihadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Bu. Oke, berarti anak-anak Ibu adalah anak-anak yang rajin. Hadir tepat waktu dan melaksanakan pembelajaran dengan ceria pastinya. Oke, kita lanjut. Sebelum melangkah ke materinya, Ibu akan share screen dulu PPT kita hari ini ya. Jadi, materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah suhu dan kalor. Dan kita sudah belajar suhu dan kalor di materi sebelumnya, yaitu asas Black. Sekarang kita masuk ke materi yang masih mencakup dari suhu dan kalor, yaitu perubahan wujud zat. Sebelum melangkah selanjutnya, Ibu akan mengecek dulu kemampuan kalian. Apakah kalian benar-benar sudah mengikuti instruksi Ibu yang kemarin Ibu sudah jelaskan ke kalian untuk membaca materi ini. Jadi, untuk melihatnya, Ibu akan memberikan kalian pretest dulu terkait submateri yang akan kita pelajari, yaitu perubahan wujud zat. Silakan diisi pretestnya yang Ibu sudah kirimkan linknya di WA Group ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ada sementara kerja, Ibu. Ibu, soalnya susah, Ibu. Ya. Ada perhitungan, ada juga penalaran. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi soalnya dan cermati setiap pelajaran yang akan kita jalani agar nanti di akhir pembelajaran akan Ibu kasih dan kalian dapat nilai yang maksimal. Baik, Ibu. Oke, waktu sudah berjalan. Sudah, Ibu. Sudah. Yang lainnya? Sudah, Ibu, sudah dikerjakan. Sudah, Ibu. Oke, mantap. Sekarang kita tinggalkan dulu pretestnya dan kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu perubahan wujud zat. Di sini ada gambar apa, anak-anak? Es krim. Es krim, Bu. Es krim kesukaan saya, Bu. Oke, Saya juga suka, Bu. Saya suka rasa vanila. Es krim itu apa, Ibu? Oh, tunggu dulu, Ibu tanya. Roni dari kampung, Ibu. Oke, tunggu ya, Ibu tanya Rahel. Rahel, apakah pernah makan es krim? Pernah, Bu. Tanya rasa apa, Nak? Yang strawberry. Oke, stroberi. Roni belum pernah makan es krim? Belum, Ibu makan ubi saja, Ibu. Mungkin Roni mau makan Dia makan es lilin saja, Ibu. Kalau Roni kepanasan, pulang sekolah biasa makan apa untuk menyegarkan? Makan es batu, Ibu. Oh, boleh juga. Ada Boleh rasanya juga. itu, Roni. Oke, boleh pakai es batu, dimasukkan ke teh, jadinya es teh tetap segar. Oke. Iya. Untuk kalian perhatikan di sini yaitu es krim. Yang kalian rasakan saat makan es krim apa? Senang, Dingin. Bahagia. Dingin. Saya dingin. Segar. Apalagi kalau lihat ibu guru. Oke. Tapi lihat dulu, kalau makan es krim harus apa? Berdoa, Bu. Harus berdoa dan kita harus makan yang cepat kan? Iya, biar Jangan tidak meleleh. Nanti Biar cepat tidak meleleh. meleleh. Bisa tigo, Ibu, kalau cepat-cepat makan. Cepat mencair, nanti cepat mencair. Baju kotor nanti
orang tua akan Nanti Pak Fian Berani sebelum kotor makan itu berdoa baik, Bu, Ibu. katanya Pak Fian Risto. sebelum makan es krim berdoa. Setelah makan es krim sudah habis. Sudah mencair. Ya, jadi kaitan es krim ini akan kita pelajari di materi kita, yaitu perubahan wujud zat. Jadi kalau kalian perhatikan dari awal, kalau makan es krim, kalau lama-lama tidak dimakan akan mencair. Nah, proses mencair itu yang akan kita pelajari di materi kita hari ini. Karena di tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL, dengan metode tanya jawab, diskusi, dan penyampaian materi, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat dan perpindahannya menggunakan video konseptual, diharapkan peserta didik mampu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat dengan benar, menganalisis contoh peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti Ibu akan melakukan model PBL, jadi kalian akan Ibu akan memberikan masalah dan kalian akan mencari solusinya, seperti itu. Saya tidak suka cari masalah, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan berikan kalian ini video ya. Sudah lihat di sini videonya? Seger, Bu. Segernya. Oke, Es teh manis. Pengen Terus minum yang es teh sensitif ini manis, bagus. Bu. manis. Teh manis. Perhatikan dulu Ibu Ibu terakhir kan di kantin ya. Oke, Ibu Pakai makan akan bakso. Nanti Bu di konten kantin dulu ya. Ibu apa itu dia pakai? Kita punya gitu di rumah. Perhatikan tuh. Yo Fian. Yes. Pas. Pas puasa lagi. Dari video ini yaitu sudah familiar untuk kalian, yaitu es teh. Tadi kalau Roni tidak makan es krim saat siang-siang, biasa es batu, mungkin dia bisa tambahkan teh, jadinya es teh segar. Jadi di dalam pembuatan es teh ini ada, kalian lihat kan, memasukkan gula, ya kan? Benar kan? Ya. Ya, ya. Ya, Bu. Nah, gula dimasukkan, diberikan air apa? Air panas. Air panas. Yang awalnya gula bentuknya kecil-kecil, diaduk, akhirnya Hilang. Menjadi Bu. air. Larut, Bu. Larut tuh. Nah, Tapi itu dia kan- berubah menjadi manis, Bu. Iya, dia sudah Dia menyatu bercampur dengan air, Bu. Jadi Gulanya air manis. melarut di dalam air ya, karena tadi menggunakan air panas tadi. Nah, di materi kali ini kita akan membahas itu juga. Jadi ini adalah salah satu penerapan dari kehidupan sehari-hari dari perubahan wujud zat. Tadi pembuatan teh dari awalnya tadi gula yang kecil-kecil berubah, dia menyatu ke dalam air, dia melarut dalam air. Ada lagi berbagai macam hal yang ada di dunia, di kehidupan kita sehari-hari yang terkait dari materi kita kali ini, yaitu yang pertama, ada gambar apa ini? Lilin yang menyala. Ada lilin. Pengharum lemari. Lele. Ada air yang Dan air mendidih. Ya, benar sekali. Ini adalah setiap kegiatan atau fenomena yang ada di kita jumpai sehari-hari seperti itu. Nah, kita harus mengkaitkan dari fenomena ini ke dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ini ada masalah di dalamnya. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bagaimana lilin dapat meleleh? Bagaimana kamfer dapat dia menghilang? Awal ada bendanya, dia menghilang dan lain-lainnya. Jadi masalah yang akan kita cari solusinya yaitu bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Ini adalah masalah yang akan kita cari solusinya. Jadi Kalor itu apa, Bu? ya, kalor itu apa?
Sebelumnya kita sudah bahas ya. Jadi karena Fian lupa berarti nanti diingat-ingat Makanya lagi. Fian Nanti membaca. dibuka lagi Lalu dia tidak bukunya. hadir, Ibu. Sudah. saya tidak ada. Dia taunya kalor itu yang ini daun itu yang daun kalor ya. Daun kelor. Kelor. Kelor itu Roni. Coba diam dulu Kak, Ibu Guru mau jelaskan. Saya nggak konsen ini. Oke. Kamu kan tidak tahu Oke. kalor Kamu kan tadi. tidak tahu kalor, itu pelajaran minggu kemarin, Fian. Ya. Karena Fian lupa akan materi kalor, padahal kita sudah bahas sebelumnya. Ibu mau tanya teman-teman yang lainnya dulu. Untuk Endang, bagaimana Endang masih ingat nak? Ya Bu, Kalor Ibu Endang bagaimana lagi nak makan. pengertiannya? kalor itu biasa juga disebut dengan panas Bu. Dia itu bentuk sebuah bentuk energi yang bisa merambat Bu. Oke, bagaimana Fian? Oh iya Bu Guru, saya mengerti. Oke, jadi ingat Fian, dibaca lagi. Kalau tidak, digunakan paketnya ya. Digunakan paketnya di search. Apa itu kalor? Oke. Siap Bu Guru. Sekarang kita akan Baik, melangkah Bu Guru. ke kegiatan berikutnya, yaitu Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok, ya kan? Untuk mengingatnya kembali, kita akan bacakan kelompoknya ya. Untuk kelompok pertama ada Reni, Ahmad, dan Kais. Kelompok kedua ada Endang, Roni, dan Fian. Kelompok ketiga ada Vincent, Dian, dan Laude. Silakan dibuka LKPD-nya yang Ibu sudah share ke kalian. Oke. Dan nanti di LKPD tersebut kalian akan melakukan percobaan sederhana. Jadi digunakan dengan hati-hati alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Seperti itu. Oke, silakan dibaca LKPD-nya. Setelah itu disiapkan alat dan bahannya dan dilakukan langkah-langkah percobaannya. Ingat, LKPD yang Ibu buat terkait antara modul yang Ibu buat. Jadi ada modul yang Ibu share, dibuka juga agar dapat menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Bisa juga menggunakan buku paket yang lainnya yang kalian punya, atau dapat juga kalian menggunakan internet. Silakan, Ibu bebaskan. Jadi silakan Ibu kasih kesempatan untuk kalian mengeksplorasi setiap jawaban dari masalah yang akan kalian cari solusinya. Oke, keaktifannya, kerjasama kelompoknya, Ibu nilai, Ibu amati setiap kalian punya gerak-gerik ya. Jadi aktif, jika bingung silakan bertanya. Jadi LKPD-nya diisi. Ada pertanyaan terkait LKPD? Cukup jelas panduannya Ibu. Jadi kami ini. Jadi Ibu rasa nanti setiap kelompok pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda ya. Setiap kelompok pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda. Jadi nanti Ibu minta setiap kelompok untuk menampilkan hasilnya. Oke Ibu. Dian sekarang kesimpulan. Oke, sudah ya. Belum Ibu sedikit lagi kesimpulan, tinggal kesimpulan Ibu. Atau Ibu mau kami tidak buat kesimpulan, ha? Itu adalah salah satu Roni, yang tahapan yang sopan harus sedikit. kita lakukan. Oh iya, minta Tidak maaf Ibu, sopan, minta Roni. maaf, minta maaf. Roni, Bu Guru. Nanti nilai sikapnya Roni rendah Bu. Kelompoknya kita juga nanti jelek nilainya, Roni ini. Ini di rumah ini suka melawan orang tua ini pasti. Tadi kan Pak Roni bawa speaker ya? Iya, bawa di tasnya tuh. Ini kan kita ada aduk nih. Kita sambil goyang bisa nggak ya? Oke, boleh. Saya putar ya. Speaker. Lagu apa, Pak? Jangan. Lagu apa, Pian? Video dibandingkan. Ibu Guru marah, Ibu Guru marah. Jangan. Kasih hukuman saja Bu biar dia jerak. Bagusnya hukuman apa ya Rahel ya?
Kasih nilai Apa ya? sikap Nenek. C Suruh presentasi saja, Bu. Oke. Iya, Jadi Roni yang presentasi nanti, Bu. yang presentasi adalah Roni ya. Oke, Roni untuk Ye. Presentasi sambil joget itu boleh. Oke, waktu sudah berjalan. Sudah ya. Sudah, Bu. Jadi untuk kelompok 2 itu Roni ya. Untuk kelompok 1 siapa di antara Remsi, Ahmad dan Kais? Rensi, Bu. Oke, Remsi. Kelompok 3 di antara Vincent, Dian dan Laude. Dian, Bu Dian. Oke. Jadi Ibu Kami sudah persilahkan. diskusi tadi. Saya ketua kelompoknya, Dian sekretaris. Sehingga dia yang Oke, jadi sudah bagi-bagi tugas ya Vincent ya. Ya. Iya, Ibu. Vincent, bagus. Jadi untuk presentasi pertama Ibu persilakan kepada kelompok 1 yaitu akan diwakili oleh Rensi. Silakan Rensi. Ibu, saya suara hilang, Ibu. Baik, Ibu. Sini saya tampilkan hasil saya ya. Oke, Rensi. Nah, dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, kelas pertama saat di adik ada nilainya langsung nilai. Tapi untuk kelas B, siapa yang jawab nih? Malekus, Suara, Ojol nih. Oke, lanjut. Kemudian kelas B, kita mengerti saya sekian. Dan untuk kelas C, setelah dimengerti, mulai yang katanya. Nah, untuk analisis datanya di sini, apakah yang dapat melakukan atau melakukan bulan dengan sempurna? Itu penyebab jauh peristiwa tersebut, ya. Air panas melakukan bulan dengan sempurna. Hal ini dikarenakan suhu yang memiliki air panas. Kemudian, air apakah yang masih misalkan dapat bulan? Dasar dari peristiwa tersebut terjadi. Banyak adalah air biasa dan air dingin masih misalkan dapat bulan. Hal ini disebabkan oleh suhu yang memiliki air biasa dan air dingin. Kemudian, untuk pertanyaan 3, masa waktu yang digunakan untuk membuat bulan dalam 3 gelas dengan air yang berbeda. Bedanya adalah waktu yang digunakan air panas melakukan bulan dengan gelas lebih cepat dari air biasa maupun air dingin. Untuk hasil perhitungan, peringkat kalori yang dapat mengumpulkan atau melakukan bulan sebanyak 1,8 bulan. Kalori yang dibutuhkan adalah 2004 kali 10 kilojoule itu. Dengan kesimpulan, suhu dapat mempengaruhi benda-benda. Semakin tinggi suhu suatu zat air atau semakin panas airnya, maka akan semakin cepat dalam melakukan suatu zat padat. Itu apabila sehingga semakin sedikit zat yang terpisah atau bahkan tidak ada endapan. Hal ini disebabkan oleh kalori yang dapat menaikkan suhu suatu zat yang berdampak kepada perubahan besar. Jika dengan pula menggunakan kalori dari air panas yang membuat kumpulan dari padat menjadi cair melebur ataupun cair. Itu saja dari kelompok 1 Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dan Ibu lihat karena mepetnya waktu kita, jadi adakah yang berbeda dengan kelompok yang lainnya? Dipaparkan saja. Ayo, Bu. Terus, Ibu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Bagaimana? Beda, Ayo, Bu. Bu. Oke, Beda, Bu. oke, satu-satu. Vian dulu, Vian. Grup C, Bu. Itu masa 60 gram jadinya 60.000 kilogram, Bu. Yo, jadi harus diperhatikan lagi ya, apa namanya, konversinya, oke? Pulang teliti saja tidak apa-apa, tapi Ibu apresiasi dengan pekerjaan Rensi dan kawan-kawannya. Oke, terima kasih Dian untuk koreksinya. Untuk Dian gimana Dian? Sama, Bu, tadi konversinya ada yang salah. Salah. Itu beda hasilnya yang kita dapatkan dengan Maaf kelompok Ibu, satu. tadi yang mengerjakan itu Pak Kalektus, dia buru-buru. Jadinya salah konversi. Saya Iya, Ibu, baca, saya dia salah, lanjut Ibu. jadi. Oke, tenang dulu semua. Ini bisa kita jadikan pembelajaran lagi. Saya juga tidak bantu, Ibu. Lagi, oke? Oke. Jadi Jangan kita berkelahi langsung kelompok satu. tahapan selanjutnya ya. Jadi ada sedikit pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian setelah kalian melakukan eksperimen terkait LKPD tadi. Jadi yang Ibu sampaikan terkait perubahan wujud zat, tadi kalian telah melakukan eksperimen yaitu perubahan gula menjadi apa? Air. Ada menjadi cair. Jadi atau dapat disebutkan dengan mencair. Jadi ada 3 bentuk zat yaitu padat, gas, dan cair yang setiap perubahannya memiliki setiap nama masing-masing ya. Dan ini dipengaruhi oleh kalor, di mana ada kalor yang dilepaskan dan ada yang memerlukan kalor. Jadi Ibu akan menjelaskan yang singkat dan kalian dapat membacanya ulang di dalam modul ataupun buku-buku yang terkait dari materi ini. Terus di dalam pelajaran kita juga ada tadi Ibu singgung tentang kalor ya. Jadi ada kalor yang dibutuhkan dan dilepaskan saat terjadinya perubahan wujud, yaitu dengan dapat dituliskan dengan rumus Q sama dengan ml, di mana Q adalah kalor, M itu massa, L adalah kalor laten. Kalor laten itu apa sih?
Kalor laten itu adalah sifat alami dari suatu zat ya. Jadi setiap zat memiliki masing-masing kalor latennya seperti itu. Dan kalor laten ada dua, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Dan ini dapat disinggung atau dapat diterapkan dari perubahan wujud yang tadi, yaitu dari gas ke padat, padat ke cair, dan sebagainya. Dan ini adalah tampilan video yang akan Ibu terangkan terkait kalor laten tersebut. Ini adalah proses air yang mendidih. Jadi ketika kalian perhatikan air mendidih, maka ketika dipanaskan terus akan berubah menjadi bentuk yang lain. Kalian lihat di situ adalah uap-uapnya. Bagaimana munculnya uap? Itu karena ada zat-zat air yang terus dipanaskan. Ketika zat-zat air terus dipanaskan, maka akan pecah ikatannya. Ikatannya akan terlepas, mengurai, dan itu adalah yang membuat munculnya yaitu suatu zat ya, suatu uap dari zat air tersebut. Dan ini dipengaruhi oleh tadi yang namanya kalor. Oke, jadi kalian perhatikan setiap yang Ibu sampaikan, dan ini adalah perubahan hubungan antara perubahan suhu dan perubahan wujud zat, di mana ketika air dia yang awalnya membeku di minus 40 derajat, ketika dia diberikan suhu, dia akan naik ke 0 derajat, dia akan terjadi yang namanya kenaikan suhu. Dan kenaikan suhu di sini akan menjadi perubahan prosesnya, yaitu di sini yang awalnya membeku, dia akan mencair. Setelah diberikan lagi kalor, maka dia akan berubah lagi suhunya dan mengakibatkan perubahan lagi bentuknya, yang awalnya mencair menjadi menguap. Jadi di situ terdapat kalor yang mempengaruhi setiap perubahannya. Oke, ini yang dapat Ibu sampaikan terkait perubahan wujud zat. Dan yang Ibu ingin kalian lakukan yaitu kalian menyimpulkan setiap pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, yaitu bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Bagaimana Roni? Roni tadi belum presentasi ya, karena kita mepet waktunya, jadi buat kesimpulan saja, Roni. Suara hilang, Ibu. Oke. Suaranya hilang, Ibu. Oke, pelan-pelan saja. Tadi suaranya hilang, tapi sudah kembali. Oke, silakan, Roni. Pengaruh apa, Ibu? Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Iya, kalor itu dapat merubah wujud zat. Semakin banyak kalor yang diberikan, contohnya misalkan kalor yang diberikan pada air mendidih, semakin banyak kalor yang diberikan, air itu bisa dapat berubah dari cair menjadi uap. Terima kasih Roni. Untuk Hairani, bagaimana Hairani? Melengkapi dari Roni ataukah sudah sesuai ataukah ada tambahan dari Hairani? Saja Bu dengan Roni. Oke, terima kasih. Berarti sudah satu pemikiran ya untuk pengaruh kalor terhadap perubahan zat. Jadi ketika zat diberikan kalor maka akan menaikkan suhunya, dan suhu itu akan mempengaruhi perubahan wujud zat. Yang awalnya misalkan air yang awalnya mencair, dia bisa menguap ya, dari awalnya membeku, mencair, menguap ataupun sebaliknya. Dan ini adalah terkait materi kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan mengirimkan kalian post-test lagi. Sama dengan sebelumnya ya, post-testnya. Jadi sudah Ibu kirim ke grup WA kalian masing-masing, grup WA kelas. Silakan dikerjakan. Baik, Ibu. Soalnya sama seperti yang tadi ya, Bu. Sama, jadi Ibu harap kalian bisa mengerjakannya. 100 saya ini, Bu. Oke. 100 Jangan kurang lupa, 100 kamu. siapa tahu ada salah di konversi lagi ya, kita harus teliti. Ya Ibu, jangan sampai salah kayak Kaletus itu. Oke, karena sudah dipelajarin, Ibu akhiri post-test kita hari ini. Terima kasih untuk peran kalian dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini, dan jangan lupa
untuk tetap sehat, dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Dibaca lagi modulnya untuk Vian, ingat-ingat lagi modulnya ketika akan belajar fisika. Untuk yang lainnya juga dibaca-baca modulnya agar mengingat kembali dan dapat mengkaitkan materi sebelumnya dan materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu tutup dengan salam. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Ibu Ita yang sudah sebagai Ibu guru Ita model sudah dalam peer selesai. teaching hari ini. Selamat, Ibu. Tinggal 3 orang yang masih Tolong kesusahan. Bu Ita ya. Semangat Oke. setelah Ibu Ita Bu Renska. Kayaknya Pak Selanjutnya Roni mau kuliah. Jam berapa? belum. Jam 11. Oke, selanjutnya kepada kedua observer yang sudah bertugas untuk mengamati per-teaching dari Ibu Ita, silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan. Pak dulu ini. Ibu sudah, silahkan. Oke, silakan Bu Rani. Oke, sebelum saya membacakan kesimpulan dari pengamatan saya, ada 4 catatan penting untuk perbaikan ke depannya, Ibu. Mungkin saya juga dan teman-teman yang lain. Yang pertama, yang terlihat di sini, Bu ya. Yang terlihat di sini, saya tidak tahu bagaimana posisi kameranya Ibu. Jadi kalau kita dari audiens di sini, seolah-olah Ibu cuek di kita begitu. Jadi sepertinya tidak lihat kamera ya, Bu, atau bagaimana? Iya. Ibu itu kalau misalnya kita lihat Angle dari kameranya dari bawah itu. Kameranya di Iya, bawah. Bu, kameranya di bawah, tapi Ibu ngeliatnya ke atas. Ya, jadi itu apalagi namanya sepertinya kita itu anak dicuekin begitu. Jadi itu bicara kobenya tidak ada kontak mata dengan peserta didik walaupun Vicon seperti ini, Bu ya. Itu ya. Oh ya, nanti sebentar saya kontak mata seperti ini. Kan ada untuk komunikasi non verbal kan itu juga termasuk. Lanjut. Ya. Kemudian yang kedua untuk membimbing penyelidikan. Pada saat misalnya tadi siapa yang pura-pura itu tidak tahu konversi, beberapa siswa sudah ini Ibu tidak ada kejelasan, harusnya Ibu masuk walaupun sedikit saja kata-kata mengarahkan penyelidikan. Memberikan pencerahan. Kemudian yang lainnya itu untuk yang di critical thinking kan harusnya ada mengarahkan untuk peserta didik dalam bertanya. Tapi di sini saya tidak terlalu melihat itu. Kemudian yang terakhir untuk penguatan harusnya ada yang pada saat refleksi harusnya jangan Ibu yang memonopoli. Ada siswa yang diikutkan. Kalau misalnya tadi percobaannya bagaimana ini, jadi dari penguatan itu ada interaksi sesama siswa karena tadi itu di akhir-akhir Ibu monoton, artinya Ibu yang menguasai semua pembelajaran harusnya bisa ada interaksi di situ. Itu dari saya, tapi selebihnya Bu Ita keren, suaranya Bu Ita sangat jelas, pelafalannya bagus, saya suka. Untuk keseluruhan bagus Bu Ita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bu Herani. Iya, terima kasih Pak Roni. Mungkin dari saya secara umum sudah cukup baik, mulai dari persepsi, kemudian Ibu Ita juga bisa menstimulasi peserta didik untuk melihat akar masalahnya, terus untuk membentuk kelompok semuanya juga cukup baik. Namun ada beberapa catatan yang hampir sama dengan yang sudah dikatakan oleh Bu Rani tadi. Mungkin yang kami lihat tadi, Ibu Ita tidak langsung menatap kami ya sebagai peserta didik. Kemudian untuk kemampuan menciptakan suasana pembelajaran saya rasa cukup baik. Dan untuk proses penilaian juga baik, ada pretest, ada post-test. Dan apa namanya? Ya, betul. Untuk sebelum ke tahap penutupan ada penguatan yang harus diberikan. Jadi ini mungkin koreksi untuk Ibu Ita juga kami semua. Ada baiknya untuk penguatan Ibu Ita juga harus melihat refleksi
atau kesimpulan yang dibuat dari peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa menyimpulkan menyimpulkan semua yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir, dan barulah Ibu Ita memberikan penguatan. Untuk kegiatan penutup mungkin tadi kalau awalnya sudah mulai dengan doa, mungkin untuk penutup juga harus diakhiri dengan doa. Mungkin seperti itu dari saya, Bu Ita. Tapi pada umumnya sudah cukup baik sekali. Terima kasih. Ya.